Jadi seakan-akan ini apa namanya ya, dipaksakan, dicari-cari, dikorek-korek. Jadi dibuatlah seakan-akan itu diduga pasal-pasal itu disematkan biar kuat aja, biar Betul. intinya bahasanya itu yang penting Nikita ditahan. Betul. Itu gini, kalian mohon maaf ya, kalau saya biasa bilang gini, bisa nggak jaksa menggunakan kewenangan untuk menghentikan penuntutan? Boleh mereka. Tapi bolehkah mereka merubah pasal senaknya? Tidak boleh, nggak ada rujukan hukumnya. Gitu. Itu tidak boleh. Itu kejahatan bagi saya. Kejahatan terhadap warga negara. Itu tidak boleh. Nah, hari ini mereka berisiko ini. Mereka melakukan kejahatan terhadap warga negara, tetapi karena mereka dilindungi oleh undang-undang, tidak bisa dipidana, tujuan tapi perdata diuji. Gitu. Iya. Itu aja deh. Bang, ini kesannya Kak Nikita dengan Mail ini Kriminalisasi. Aduh. Kriminalisasi. Ya. Heeh. Kalau saya iya, sejak penetapan pasal 368, saya ngomong dari bulan lalu itu sampai sekarang sama tuh di media ya kan, di media apa prasis. Jadi saya ngomong gak berubah. Kalau hari ini Bang Jos pendapat hukum soal ini, saya tetap mendukung bahwa ini kejahatan. Apalagi sudah terbukti dengan mereka menghapus. Mereka khawatir kalau memang ini tidak eksepsinya dikabulkan, mereka rombak hari ini. Itu tidak boleh. Gitu, itu berbahaya. Tidak ada satu, kan saya mau tanya sebagai pemikir hukum, ada nggak rujukan hukumnya dalam ini? Perkembangan, salah. Kasus pidana khusus boleh karena pengembangan, tapi kalau pengaduan atau laporan polisi bukan lahir dari pengembangan, itu berbahaya. Gitu aja saya. Jadi semakin jelas ya Bang George dengan adanya Ya. perbuatan-perbuatan kayak gini memperjelas apa yang firasat-firasat dari Bang George atau analisa itu kayak udah terang banget gitu. Ya. Sekarang udah nyata banget gitu bahwa maksudnya ini ada unsur-unsur yang tidak benar dalam prosesnya Setuju. Nikita Mirzani. Ya. Jadi semoga lah tidak karena pengaruh pasang sponsor ya. Kita juga minta kepada KPK ya atau Jaksa Agung, selidikilah anak buah di bawah ini. Kenapa pasal bisa berubah? Ya gitu aja. Karena ini berkaitan dengan pengaduan gitu atau laporan dari orang yang dianggap sebagai pihak yang korban secara melawan hukum oleh Nikita. Katanya kan dia pelapor. Kok pengembangannya nggak boleh? Itu salah. Itu aja ya. Nah, menurut Bang Jos, kedudukannya siapa yang salah ini? Kejaksaan kah atau pihak kepolisian gitu Bang Jos? Jadi gini, kalau sudah di tingkat hari ini, maka jaksa dengan polisi sama-sama salah. Karena kalau mereka dikembalikan, lalu contoh dalam catatan kepolisian jaksa ya penuntut, bahwa pada saat berkas dikembalikan, coba 18, udah ada catatan bahwa pasal ini diterapkan salah. Maka salahnya dari awal, dua-duanya salah, tidak boleh. Harus penghentian penuntutan. Gitu. Makanya saya bilang, jaksa ini bisa menghentikan jaksa itu. Kembalikan berkas, ya case close, itu aja, tutup kasusnya. Jangan jaksa jadi gini, saya mohon maaf ya. Kalau memang penyidiknya udah memaksakan, jaksa ikut paksa hal yang salah, ini ngawur tambah kacau namanya. Kenapa ngawur tambah kacau? Memang bagaimana ada rujukan hukumnya? Saya berani katakan berkali-kali, siapapun dia, boleh dia tunjukkan rujukan hukum. Pada saat P21 pasal boleh berubah di tingkat kejaksaan. Tidak boleh. Gitu. Iya. Tidak boleh, itu kejahatan, Pak. Ya, itu aja dari saya. Jadi kalau jaksa seandainya berani melakukan hal yang seperti ini, dan jaksa itu kan nggak bodoh Bang Jos. Jadi dia udah tahu pasti akan ada serangan balik. Jadi bisa saja kalau kita duga atau kita punya perasaan bahwa ini jaksa ini ada U di balik B. Ya kan mereka kan kayak gini. Kalau soal di Jakarta ini kan satu mata rantai mereka, ya kan. Makanya hukum itu menjadi rusak karena proses penegak hukumnya rusak. Gitu. Apalagi kasus ini hari ini kita saksikan bersama. Betul. Ya kan sudah P21 tapi ada perubahan pasal, nggak boleh itu. Itu kejahatan. Makanya hari ini ya mohon maaf ya, saya selalu menyampaikan dalam kasus-kasus pidana sebaiknya ada sistem ekor atau sistem aplikasi yang mana setiap tahapan itu dikontrol oleh semua pelapor, terlapor, pengacaranya seperti kasus perdata. Kalau tidak, kejahatan terjadi seperti ini. Gitu. Rakyat Indonesia bisa aja menjadi korban kriminalisasi. Ya kan? Mohon maaf ya, hari ini hukum Indonesia kan makin pertegas tuh. Sudah lahir lagi undang-undang ini, perampasan aset, harmonisasi pajak contohnya ya, harmonisasi pajak, tindak pidana pencucian uang, TPPU, kemudian undang-undang lain.
Tapi disalahgunakan oleh si penjahat ini, penjahat penegakan hukum, yaitu sekelompok sindikat orang yang bekerja untuk memeras rakyat Indonesia lewat pasal-pasal. Ini bahaya hari ini. Abuse of power. Contohnya mereka yang sekarang ini menghapus pasal penerapan pasal 368. Tidak boleh. Harus pengadilan, hakim yang memutuskan, itu baru benar. Gitu. Udah aja, saya. Kalau di peraturan Perkap itu ada nggak untuk prosedur untuk mengganti pasal? Jadi gini, di Perkap itu kan mengatur tentang mekanisme tata cara aja. Perkap, Betul. peraturan di bawah tidak boleh pertentangan di atas. Ini hukum acara pidana. Mereka ini udah melanggar hukum acara pidana itu sendiri. Apalagi kasus ini adalah pengaduan langsung dari si korban. Tidak boleh gitu. Iya kan? Kalau memang Iya. operasi tangkap tangan karena korupsi dan lain-lain bisa diseret TPPU yang lain masuk, itu boleh. Tapi kasus begini jangan membuat kejahatan di atas kejahatan. Bagi saya sejak awal, Nikita korban kriminalisasi. Bisa aja kan saya bilang dari awal, ini framingnya Nikita untuk mengalihkan kasus korupsi. Tapi karena sudah kecolongan tanggung, sudah terlanjur basah sekali. Tapi nggak sangka pasalnya salah. Nah, salah pasalnya lebih hancur lagi kalau dibermainkan oleh si sponsor. Nah, ini bahaya. Gitu aja. Siap. Ya, ada yang ingin bertanya? Koko, Turki. Ya mungkin lari dari konteks Bang ya. Ini juga banyak yang ditanyain sama fans Nikita Mirzani. Karena waktu sekarang posisi Nikita Mirzani itu di rutan Pondok Bambu ya. Ya. Jadi di situ itu ada statement dari nggak tahu lah ya, mungkin kepala apa gitu kan dari penjara sana, lapas sana, bahwa Nikita itu tidak boleh dibesuk selama 1 bulan. Apakah menurut Bang Jos ini wajar? Karena maksudnya saya kan juga punya teman pernah kena hukum. Saya jawab langsung ya. Ya, boleh, bagi pengacaranya boleh. Pengacara diwajibkan dalam pasal 69 itu, ya 79 atau 69 itu wajib. Lalu di kita bisakah dia dikunjungi? Boleh. Undang-undang mewajibkan dia dikunjungi baik itu oleh dokter maupun keluarga gitu. Jadi dia tidak punya kewenangan. Jadi gini, yang penting mekanismenya bikin surat permohonan kalau keluarga ke jaksa penuntut, karena biasanya itu kan catatan dari jaksa. Ya kan, itu boleh. Jadi kalau mau larang, nah, pengacara bisa 24 jam. Tidak ada bisa mengatasi pengacara karena undang-undang bilang itu seperti itu, Koko. Karena orang lapasnya itu bilang pokoknya Nikita Mirzani maksimal 1 bulan itu tidak bisa ditemuin oleh keluarga. Kalau pengacara boleh, betul Boleh, ya? pengacara boleh. Kalau pengacara kan dalam pasal itu kan jelas itu boleh. Kalau memang keluarga harus ada izin dari jaksa penuntut umum, bukan dari lapasnya. Karena tahanan, jadi gini ya, Koko. Selama mereka itu adalah tahanan titipan, kewenangan bukan di lapas. Kalau mereka narapidana, lapas bisa mengontrol. Karena tahanan titipan harus ada izin dari si penuntut umum, jaksa penuntut umum. Ya, karena itu titipan dari jaksa. Boleh. Karena kewenangan itu bukan di lapas. Itu memang statement lapas itu karena sesuai dengan aturan. Gitu, Koko. Siap. Bang, kalau kedudukan pemerasannya ini dihapuskan, lalu TPPU-nya gimana ya, Bang? Intinya apapun itu, ya, kalau kita berbicara tentang 3 ini, saya buka ya cluenya ini supaya mungkin abang kita Fahmi semua kopas. Saya pastikan TPPU eksepsi diterima. Karena di dalam undang-undang tidak punya pencucian pasal 2 dan pasal 4 itu. Kalau dijelaskan pidana minimal sekian ya, 5 tahun ke atas pidana pokoknya. Ya, kasus ini kan kalau P369 itu sudah pidana 4 tahun. Maka TPPU-nya memang gugur, tapi itu di kewenangan di pengadilan. Karena saat ini kan tidak bisa, nanti hakim yang memutuskan. Nah, persoalannya kalau mereka menggunakan pasal 45 sebagai kalau dalam undang-undang ya pasal 63 KUHP tadi pidana khusus ya, maka penerapannya sudah salah gitu. Karena si pelapor melaporkan dengan 368. Polisi, penyidik, dan jaksa telah melakukan suatu tindakan kejahatan dengan merubah pasal, mengabaikan prinsip-prinsip asas keadilan. Itu tidak boleh. Makanya saya bilang nanti kasus ini pengadilan, sampai di pengadilan yang paling pusing adalah saksi ahli. Karena ini ahli siapa yang bikin berpendapat lalu boleh merubah pasal seperti itu, artinya dalam pasal yang disangkakan dirubah seperti itu, kau boleh. Karena semua pendapat ahli menjadikan dia tersangka. Lalu pendapat ahli itu pertanyaannya waktu rubah dia tersangka, pendapat ahli siapa lagi? Itu gitu. Oke. Ini kan yang kemarin diklarifikasi di kantor kejaksaan itu kan statementnya ada sedikit saya mengganjal sih, Bang Jos. Mohon pencerahannya.
apakah pernah ada Bang Jos menangani kasus atau melihat dan mendengar bahwa yang menangani JPU-nya itu ada 2 instansi antara Kejati dan Kejari, itu loh. Dan kalau pelimpahan boleh. Jadi gini, kan biasa dalam kasus-kasus ya baik itu di tingkat penyidik sampai jaksa boleh pelimpahan. Jadi kalau umpamanya dipegang di kejaksaan lalu pelimpahan ke kejaksaan negeri boleh. Sama pula dengan polisi. Kalau dari Polda dipelimpahan ke Polres boleh, nggak ada hukum melarang memang. Tidak ada. Jadi kalau pelimpahan itu boleh, nggak ada masalah. Gitu aja bang. Oh, yang menanganinya juga nggak apa-apa, nggak bu? Iya, Masalah. tergantung. Ya kan? Contoh kalau penyidik yang gelar, lalu ada pergantian, lalu rolling mutasi, boleh yang lain pegang ganti, tidak ada masalah. Tidak mempengaruhi. Intinya yang penting substansi materi dan formilnya tidak boleh dirubah. Ya kan? Sekarang udah dirubah, itu yang tidak boleh. Makanya saya bilang ini bahaya ini. Ini kalau memang jujur aja ya, kalau memang di pengadilan bisa hancur ini. Kalau umpamanya ahlinya menjelaskan salah, itu aja. Siap. Berarti poin utamanya kita Nikita itu harus gugat kejaksaan lah ya, bahwa Boleh, menerapkan. dia punya hak. Ada jurisprudensi bahwa dalam hal penerapan hukumnya menggunakan aturan lalu merugikan rakyat Indonesia dalam warga negara bisa digugat. Karena kan dia udah sejak awal dituntut dengan pasal 368. Lalu si pelapor ini dia menentukan yang pasal itulah dia melaporkan. Kan dia memberikan keterangan dan menjadikan berita acara. Kok tiba-tiba lahirnya perubahan pasal di injury time bagi saya. Setelah P21 baru nggak boleh, karena pada saat P21 naik dibertong kepada pengadilan, ini status tangannya pada pengadilan. Lalu tiba-tiba sejak direvisi lalu pasal berubah, tidak boleh. Itu salah. Sama dengan begini bang, waktu Ya. pelapor itu melaporkan bahwa NM itu pemerasan kan, ya udah Ya, betul. maksudnya kan pemerasan. Jadi diuji apakah pemerasannya enggak. Kalaupun misalkan pasalnya itu melebar bagi kami kaum yang awam lah ya, bukan dari orang hukum, mungkin wajar ya karena di dalam tindakan penyelidikan itu mungkin diperluas jadi ini jadi itu bisa. Tapi inti dari pelaporan yang awalnya itu adalah pemerasan terus hilang. Ya memang sangat aneh sekali gitu. Jadi gini, ini kan delik aduan dan ini di pelapor sih melaporkan. Lalu hasilnya udah ada berita acara. Berita acara itu penetapan tersangka dari pasal itu. Dalam perkembangannya barang bukti semua yang ada berita acara semua kan pasti dengan pasal yang sama. Ya kan? Berita acara penggeledahan, penyitaan semua kan pasalnya sama tuh. Sampai pada berkas sampai di pengadilan kejaksaan, jaksa penuntut ya, sampai pada P21 tanggal 28. Lalu setelah P21 lalu pasalnya berubah di dalam hal untuk persiapan masuk dalam register pengadilan, ini kejahatan kalau berubah. Tidak boleh karena si pelapornya itu lapor dengan hal tersebut, dia kan datang ke kantor polisi. Saya barangnya gini ya kan, bikin pengaduan. Saya dapat korban pemerasan. Udahlah jangan pemerasan, lagi udah pasal 39 lah. Udah setelah lapor, BAP keluar, lahirnya ini kemudian proses penyelidikan ke penyidikan. Pasalnya kan masih sama tuh. Proses penyelidikan ke penyidikan itu menjadi terang suatu perkara. Setelah penyidikan lain, gelarlah penetapan tersangka kepada Nikita Mirzani. Pasalnya apa? 368. Setelah itu bukti-bukti semua diambil, lalu dilimpahkan ke pengadilan mulai dari pelaporan sampai P21, pasalnya berubah. Tidak boleh, tidak ada rujukan hukumnya. Makanya saya bilang, siapapun pengacara yang berani katakan ke saya, oh beliau salah, ada rujukan hukumnya. Coba saya bukan jurisprudensi. Ini bukan pidana khusus seperti korupsi dan lain-lain. Gitu. Tapi kalau ini murni adalah bagian daripada kasus pidana seperti ini, ada pidana langsung yang mana korbannya melaporkan, tidak boleh dengan perkembangan seperti itu. Apalagi di P21 baru rubah lagi pasal-pasalnya, ditambah lagi pasal lain, nggak boleh. Ini seperti itu, Koko. Kalau Oke. Ada sedikit apa namanya yang mau ditanyakan masalah One Prestasi ya. One Prestasi itu yang digugat oleh Nikita itu kan berbentuk harusnya kan dengan surat perjanjian ya, tidak bisa dengan kata-kata aja, karena kan di sini kan bukti itu kan biasanya ditunjukkan dengan berbentuk surat perjanjian. Apakah itu dari pihak Nikita sendiri sudah ada perjanjian apa belum dengan ini RG? Sebenarnya memang saya tidak mau kopas perdatanya, tapi karena ditanya jadi saya kopas dulu. Jadi kalau perjanjian lisan bisa nggak Bang? Boleh. Kan aturannya ada 1320 tua perdata. Lalu contoh, saya udahlah saya kasih kau uang, ya kan? Kasihlah uang itu. Apakah itu ada suatu wujud bukti perjanjian? Iya, karena perjanjian kan kamu kasih uang, ya kan? Dan perjanjian lisan itu bisa nggak sah? Kita kembali ke kopas 1320. Mereka sama-sama dewasa.
sama-sama mengerti hukum, ya kan? Iya. Sama-sama. Nah, cuma kalau gugatnya ya harus terarah gitu. Kan gak enak saya gugat. Karena kalau gugat Kalau itu perlu ada saksi atau perlu ada bukti rekaman atau apa? tidak perlu, uang aja sudah jadi bukti, ya kan? Uang bisa jadi bukti itu pemberian tanpa unsur paksaan. Satu, kemudian selain bukti uang tadi, kan saksi ahli dan saksi yang lain pasti hadir. Saksi ahli pasti dia mengkopas dari 13-20 perdata. Kalau perjanjian yang tertulis, ya pasti rujukannya adalah 1.38. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, bagian daripada undang-undang yang bagi orang yang membuatnya itu 1.38 KUH Hukum Acara Perdata. Tapi kalau nih kita masuk dalam 13-20 KUH Perdata, ya saya kasih kamu sekian ya, udah masalah clear. Dalam perjalanan kamu hianati, kamu lapor saya, ini bukan prestasi. Tidak bisa gitu, apalagi udah jalannya seperti itu. Tapi saya nggak mau kopas itu secara dalam, Bang Bled, karena saya kan orang hukum. Saya bilang udah gugatnya masih kurang pihak. Siapa kurang pihak? Para pihak lain. Kapolri harus tahu, Kejaksaan Agung ditarik karena objeknya udah lari di kejaksaan. Tapi bukannya di dalam One Prestasi itu sendiri pihak Polri dan itu ini juga Bang digugat juga. Wajib hukumnya untuk turut sebagai tergugat. Ya, turut tergugat. Karena pokok perkaranya lagi disidangkan di situ. Mereka juga harus ditarik. Gitu, dampak daripada mereka melakukan perbuatan hukum yang melanggar hukum. Contoh penetapan pasal dan lain-lain. Ya kan, menerima pengaduan palsu dan sebagainya macam. Karena harus menjadi suatu terang peristiwa ini adalah bagian untuk diuji juga. Mereka harus ditarik, kalau tidak kurang pihak gitu. Tapi udah ditanya, saya ngomong seperti itu. Nah, jadi gini, kenapa saya bertanya seperti itu? Ini kan banyak teman-teman yang mungkin ya sedikit kurang mengerti banyak hukum. Kan mereka sebelumnya kan berdalih kalau One Prestasinya menang dia akan bebas. Nah, itu kan enggak, karena itu kan perdata. Ya, jatuhnya. Itu ya. tidak. Tidak. Jadi kan efeknya ya, sekarang yang saya pengen tanyakan, efeknya apa seandainya pihak gugatan dari Nikita itu disetujui majelis? Nah, gini, efeknya menjadi pasti barang satu-satunya adalah kalau ditolak juga efeknya apa? Kalau ditolak itu tidak ada efek kayak kasus yang sudah disidangkan. Tetap perkaranya ya di kita pidana dan sini. Jadi gini, kita kopas dulu sih. Memang biasa rata-rata orang hukum kan bilang udah kalau kan ada perdatanya ya pidana teguhkan. Itu rujukan kan dulu itu kan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56. Apabila ada perkara perdatanya pidana teguhkan. Tapi ini kan keep sekarang. Perkaranya udah di P21 sedangkan di kita juga udah diuji di perdata. Tidak diterima pun tetap penerapan hukum yang diajukan kepada kita itu salah bagi saya. Ya, itu salah. Tidak diterima pun. Kalau diterima ya pasti ini kita punya poin untuk menjadi salah satu alat bukti surat. Karena bukti penting gitu. Jadi kalau diterima ya udah. Makanya tadi kemarin misalnya